Halo Mamang, kaum pemula, kaum recehan, reban cari cuan. Oke Mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, untuk kondisi market sekarang ini, aduh, pertumpahan darah pasar kripto ya ini judulnya. Pertumpahan darah pasar kripto, di mana Bitcoin sekarang hanya 349 juta, dia telah turun 13,56%. Dan untuk Ethereum cuma 17 jutaan aja nih ya, dia turun 17,16%. Dan beberapa altcoin lainnya pun sama ini ya. Wow, ini merah-merah sekali ya. Aduh, 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 aduh. Oke, di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Jadi di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. Artinya apapun resikonya kalian tanggung sendiri-sendiri. Apalagi kondisi market sedang seperti ini ya. Waduh, 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 waduh. Oke, jadi kira-kira ada informasi apa sih Mamang seputaran aset-aset kripto? So, jadi langsung aja kita masuk ke sebuah artikel aja ya supaya lebih cepat aja karena mata gue udah sakit ngelihat market merah seperti ini ya. Aduh, aduh, aduh. Oke, dikutip oleh You Today. Jadi judulnya itu adalah pertumbuhan darah pasar kripto. Bitcoin hancur menjadi 23.000 dolar, dua stablecoin kehilangan pasaknya. Wow. Jadi bukan hanya sekedar Bitcoin dan juga altcoin lainnya pun yang telah turun. Tetapi di sini nih yang lebih menarik itu adalah dua stablecoin yang kehilangan pasaknya nih ya. Di mana beberapa bulan yang lalu ya itu ada USD Terra yang telah kehilangan pasaknya. Sekarang disusul oleh dua stablecoin lainnya nih yang telah kehilangan pasaknya. Semoga aja ya ini tidak ikut-ikutan seperti hancurnya koin Terra USD. Oke, jadi langsung aja nih kita bahas seputaran dua stablecoin ini. Salah satu aksi jual terbesar di pasar cryptocurrency berlanjut dengan Bitcoin mencapai harga yang belum pernah dilihat pasar sejak tahun 2020. Selain kinerja harga yang sangat buruk, para pedagang mengalami masalah dengan stablecoin USDD dan USDN yang kehilangan pasak mereka dengan $1 di bawah tekanan jual yang berat. Wow. Oke, jadi harga Bitcoin ini ternyata ya, ini itu bisa dibilang harga yang belum pernah dilihat pasar sejak tahun 2020 sampai sekarang. Artinya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Yang parah itu adalah sekarang ya penurunan dari harga Bitcoin sampai mencapai ke harga $23.000 dan baru terjadi hanya tahun ini nih tahun 2022 ya, mungkin flashback dari tahun 2018. Aduh, aduh, ini disusul juga nih oleh stablecoin nih USDD dan juga USDN yang telah kehilangan pasaknya dari $1. Ya karena tekanan jual yang sangat berat mungkin ya. Dan di sini stablecoin kehilangan pasaknya. TRX atau Tron dan stablecoin yang didukung BTC yaitu USDD dan saat ini turun 1% mengikuti arus keluar dana dari kontrak likuiditas karena investor memindahkan dana mereka ke berbagai kelas aset seperti derivatif. Wow. Nah, mungkin di sini bisa dibilang itu para investor menarik asetnya karena melihat dari segi Bitcoin yang memang cukup dalam banget turunnya ya, sampai ke $23.000. Dari situlah muncul rasa ketakutan para investor yang akhirnya menarik aset mereka dari aset-aset kripto termasuk dari stablecoin USDD dan juga USDN. Wah, 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 ini kalian bisa melihat ya ini dari data coin market cap ya ini. Wah, dalam banget sampai merah-merah ya. Sebelumnya, You Today telah menutupi peningkatan permintaan emas kripto yang dikembangkan oleh Paxos Global. Menyusul data inflasi yang tidak terduga dengan inflasi yang semakin parah, lembaga keuangan harus mengambil tindakan yang lebih serius, mendorong daya tarik aset berisiko turun. Wow. Jadi sebelumnya itu Today juga telah menutupi ya dari peningkatan permintaan emas kripto yang dikembangkan oleh Paxos Global. Namun ada data susulan ya, inflasi susulan yang tidak terduga katanya. Dengan inflasi yang semakin parah, lembaga keuangan harus mengambil tindakan ya. Iya dong, harus diambil nih tindakannya supaya tidak terus-terusan merosot ya. Karena kasihan juga investor ya termasuk kita-kita ini ya. Kalau terus-terusan inflasi ini berlangsung, apa kabar dengan kita ya, hanya seorang retail gitu, hanya seorang investor kecil-kecilan nih. Adapun stablecoin Tron DAO dan Neutrino telah menyatakan bahwa mereka mengambil tindakan untuk mempertahankan pasak dengan $1. Justin Sun akan menyediakan $2 miliar untuk mempertahankan pasak.
Sementara Neutron bersiap-siap untuk menyuntikkan sebagian dari jaminan mereka ke pasar untuk meningkatkan penilaian stablecoin. Nah, dari sini kita agak sedikit lega ya melihat artikel dari sebuah tindakan Justin Sun yang katanya akan menyediakan dana sekitar 2 miliar dolar untuk mempertahankan pasar stablecoin-nya. Sementara untuk Neutron, dia sedang bersiap-siap juga nih untuk menyuntikkan dana sebagian dari jaminan mereka ke pasar untuk meningkatkan penilaian stablecoin. Artinya dari dua stablecoin ini yang USDD dan juga USDN sama-sama sedang mempersiapkan dana segar untuk menstabilkan nilai stablecoin-nya ke 1 dolar Amerika Serikat. Ya, intinya dia sedang berusaha lah supaya tidak terjadi yang kedua kalinya ya atau mengikuti arus dari USD Terra. Aduh, kalau ini sampai terjadi ya apa kabar dengan kripto yang lain? Karena melihat dari stablecoin-nya aja ikut-ikutan turun gitu ya. Tidak imbang dengan stablecoin US dollar ya. Aduh, ini bagaimana ini mamang-mamangku ya. Oke, di sini ada pertumpahan darah pasar kripto. Wow. Masalah dengan stabilitas pasar aset digital dimulai dengan laporan inflasi yang disebutkan di atas yang menghancurkan ekspektasi mayoritas pelaku pasar yang bertaruh pada pembalikan pasar cryptocurrency yang akan datang. Pastinya dong kita para investor ketika harga dip seperti ini lebih dip dari tahun 2020, 2021 ya. Apalagi 2021 itu harganya tinggi-tinggi sekali ya. Di mana harga Bitcoin itu wow, luar biasa sekali, hampir mendekati ke harga 1 miliar. Tetapi sekarang ini hanya 23.000 dolar aja ya. Dan di sini pastinya para investor seperti kita-kita ini ya mengharapkan breakout ya, mengharapkan segera pulih dari pasar-pasar kripto. Makanya di sini nih aduh, tetapi ya kita mau gimana lagi gitu kan dengan ya harga Bitcoin yang terus melemah gitu. Alhasil semua altcoin pun ikut-ikutan terseret turun. Tetapi ketika harga Bitcoin naik itu belum tentu semua altcoin ikut-ikutan naik. Aduh, jadi kita hanya bisa bersabar aja ya di sini ya tergantung kalian ya. Kalian ingin cut loss yo silakan. Intinya gua nggak menyuruh ya. Kalau gua ya udah tetap bertahan aja. Pasti semua ada titik terangnya. Semua itu akan kembali lagi seperti sedia kala ya. Mungkin hanya dari segi waktunya aja yang agak cukup lama. Dan di sini tepat setelah kedatangan data ekonomi makro yang tidak terduga yaitu Ethereum menghadapi masalah sendiri karena pasangan ST Ethereum per Ethereum juga dalam bahaya. Selain itu penurunan di bawah harga 1.150 dolar untuk Ethereum akan menyebabkan kaskade likuidasi besar-besaran di pasar pinjaman dan pinjaman. Pada saat pers, Bitcoin diperdagangkan pada 23.628 dolar dan tidak menunjukkan tanda-tanda pembalikan. Adapun Ethereum, pasar cryptocurrency terbesar kedua, diperdagangkan pada 1.200 dolar. Wow. Jadi bukan hanya sekedar Ethereum dan juga Bitcoin ya, di mana Ethereum sekarang itu harganya hanya 17.800 sekian rupiah. Di mana biasanya itu waduh di atas 30 juta ya harga Ethereum. Itu tahun 2021 tinggi banget. Sekarang hanya 17 juta. Harga kemarin jika kita beli sekarang itu mendapatkan 2 koin Ethereum. Tetapi di sini kalian harus hati-hati di saat market seperti ini ya. Di mana nih? Tepat setelah kedatangan data ekonomi makro yang tidak terduga. Wow, jadi tiba-tiba nih ya ada sebuah data dari ekonomi nih. Dan di sini Ethereum nih menghadapi masalah sendiri karena pasangan STETH per ETH juga dalam bahaya. Selain itu penurunannya yang di bawah 1.150 dolar. Wow, ini tinggi banget nih ya. Bahkan di sini itu menyebabkan kaskade likuidasi besar-besaran di pasar pinjaman dan pinjaman. Aduh, pinjaman dan pinjam ini bagaimana nih ya? Udah minjam, minjam lagi gitu. Sama aja seperti halnya kita gali lubang tutup jurang. Itu nggak akan ada habisnya ya. Wah, 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 wah. Oke, memang mungkin itu aja informasi updatean hari ini di mana tema dan judulnya adalah pertumpahan darah pasar kripto. Wow. Dan jadi di sini tuh bukannya sekedar koin-koin Ethereum, Bitcoin, BNB, Phantom, Solana, Cardano, Shiba Inu, Dogecoin, dan beberapa altcoin gitu ya. Di sini termasuk stable coinnya pun ikut-ikutan kehilangan pasaknya ya. Jadi bukan 1 banding 1 dengan US dollar, melainkan sudah di bawah US dollar. Wah, wah, wah. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.